Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan soal tentang pengamalan Pancasila. Ini untuk persiapan tes P3K Guru SD tahun 2021. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal-soal yang terbaru. Dan bagi Anda yang ingin belajar bersama di grup Telegram PPK Guru SD tahun 2021, silakan gabung, yang link grupnya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Saat berkendara motor, kita diwajibkan menggunakan helm, surat-surat motor, berhenti saat lampu merah, tidak menyeberang sembarang. Dari contoh tersebut, kita telah mengamalkan Pancasila sila ke-5. Jawabannya adalah E. Sikap menghormati hak orang lain. Jadi salah satu dari pengamalan sila ke-5 yaitu sikap menghormati hak orang lain. Jika kita mematuhi aturan lalu lintas, maka pengguna jalan lainnya juga merasa nyaman. Jadi kalau kita berhenti saat lampu merah, berarti kan memberikan hak orang lain, kita tidak mengambilnya. Karena yang lampu hijau itu kan nanti akan jalan. Jadi kita harus menghormati hak orang lain. Soal nomor 2, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Hal ini merupakan pengamalan Pancasila sila ke-4. Jawabannya adalah yang D. Pengamalan sila ke-4 salah satunya sebagai warga negara dan masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Jadi salah satu pengamalan sila ke-4 itu yaitu mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Jadi kedudukan di mata hukum kita sama, hak yang kita dapat dan kewajibannya adalah sama. Jadi hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan itu merupakan pengamalan Pancasila sila ke-4. Soal nomor 3, Indonesia tergabung dalam organisasi dunia dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila yaitu yang B2. Pengamalan sila kedua Pancasila salah satunya mengembangkan sikap menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi pada sila-sila Pancasila itu banyak pengamalannya, mulai dari sila pertama sampai sila ke-5. Jadi salah satu pengamalan sila kedua adalah sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Soal nomor 4, akibat hujan lebat yang terjadi terus-menerus menyebabkan jembatan penghubung suatu desa putus. Padahal jembatan tersebut merupakan jalur transportasi utama warga di desa tersebut. Karena hal tersebut, masyarakat di desa tersebut segera melakukan gotong royong untuk membangun jembatan sementara agar tetap dapat melakukan aktivitasnya. Kegiatan yang dilakukan warga desa tersebut merupakan contoh pengamalan Pancasila sila yaitu 5. Ini jelas ya, ada kata kuncinya, melakukan gotong royong. Merupakan bentuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta kerja keras dan tertuang dalam sila ke-5. Jadi menjaga keseimbangan haknya, hak untuk lewat dan kewajibannya yaitu jika rusak yaitu membangunnya sementara. Jadi itu adalah kewajiban kita. Soal nomor 5, butir-butir Pancasila merupakan hasil interpretasi atau penjabaran atas 5 sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf ke-4. Butir Pancasila dari sila ketiga adalah yaitu yang D, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa jika diperlukan. Jawaban D, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa jika diperlukan, merupakan pengamalan sila ketiga yaitu rela berkorban demi bangsa. Jadi kan bunyinya sila ketiga ini persatuan Indonesia. Jadi apapun demi bangsa, kita harus rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Apalagi dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu bahwa rakyat adalah kekuatan pendukung, kekuatan utamanya adalah polisi dan TNI. Soal nomor 6, Pak RW melihat warganya membuang sampah sembarangan, akan tetapi Pak RW membiarkannya. Jadi sikap Pak RW bertentangan dengan sila kedua. Membuang sampah sembarangan melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kan nanti kalau membuang sampah sembarangan pasti menimbulkan masalah lain. Contohnya
bau busuk, kan seperti itu. Jadi itu merupakan melanggar sila kedua. Soal nomor 7, memakai narkoba merupakan pelanggaran sila ke-1. Sila pertama itu salah satunya itu melaksanakan ibadah kepada Allah seperti sholat fardu, sholat sunnah, puasa, zakat, dan sebagainya. Jadi intinya melaksanakan ibadah kepada Tuhan bagi yang beragama lain. Kita tidak boleh ribut ketika orang yang beragama lain melaksanakan ibadahnya. Tidak boleh meminum khamr atau minuman keras, tidak boleh minum atau menelan obat-obat terlarang misalnya pil, ekstasi, nipam, sabu-sabu, dan lain-lain sebagai termasuk di dalamnya. Senantiasa berteman dengan pemeluk agama lain seperti berteman dengan orang yang seagama maupun yang orang lain. Jadi ada toleransi dan saling menghargai. Soal nomor 8, lebih memilih tidur daripada ikut upacara bendera adalah pelanggaran sila ketiga. Ini jelas ya, karena Persatuan Indonesia itu. Sila ketiga itu ada beberapa pengamalannya, yaitu ikut melaksanakan upacara bendera, mengikuti kegiatan baris berbaris, mengikuti kegiatan peringatan hari besar nasional seperti lomba atau pentas budaya, mengorbankan sebagian harta untuk pembangunan jalan, mengorbankan waktu untuk menjaga kampung, ikut kerja bakti, mengikuti kegiatan Karang Taruna, ikut serta dalam kompetisi olahraga baik skala nasional maupun internasional. Berarti itu atlet-atlet itu berarti kita sudah mengamalkan juga sila ketiga, yaitu demi bangsa dan negara. Soal nomor 9, Andi memilih menyelesaikan tugas dari kantor dan menunda rencana liburan. Sikap Andi mencerminkan pengamalan Pancasila sila ketiga. Nah, sila ketiga salah satunya yaitu kepentingan bersama di atas pribadi atau golongan. Jadi kan kerja itu kan berarti kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Rela berkorban untuk negara, cinta tanah air, bangga atas bangsa tanah air, ketertiban dunia, dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, persatuan, dasar Bhinneka Tunggal Ika, pergaulannya yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Soal terakhir nomor 10, tidak membedakan hukum untuk setiap orang maupun kalangan yang bersalah, merupakan wujud sikap sesuai dengan Pancasila sila ke-5. Wujud sikap yang tidak membedakan hukum untuk setiap orang maupun kalangan yang bersalah merupakan perwujudan sikap adil dan bijaksana, perwujudan sila ke-5. Jadi tadi kan pada sila ke-5 itu mempunyai hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama bagi setiap atau semua warga negara Indonesia. Cukup sekian penjelasan saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk soal yang lain bisa ditonton di 2 video ini. Semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk gabung di grup Telegram kami. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.